Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 5 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, oleh karena Yesus rela menderita demi kami yang hina. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, Penderita Ilahi tanggal 5 Mei 2024. Ayat inti kita diambil dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebagai pengganti dan penjamin umat manusia, kejahatan pria dan wanita ditimpakan kepada Kristus. Dia diperhitungkan sebagai pelanggar hukum agar dia bisa menebus mereka dari kutukan hukum. Rasa bersalah setiap keturunan Adam di segala zaman menekan hatinya, dan murka Allah, serta perwujudan mengerikan dari amarahnya karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan ketakutan. Penarikan wajah ilahi dari Juru Selamat pada saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan duka cita yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia. Setiap kepedihan yang ditanggung oleh anak Allah di kayu salib, tetesan darah yang mengucur dari kepala, tangan, dan kakinya, gejolak kesakitan yang menyiksa tubuhnya, dan kepedihan yang tak terkatakan yang memenuhi jiwanya saat Bapa menyembunyikan wajahnya dari hadapan Yesus. Berbicaralah kepada laki-laki dan perempuan dengan mengatakan, demi kasih kepadamu, anak Allah menyetujui kejahatan keji ini ditimpakan kepadanya. Bagimu, dia mengalahkan alam maut dan membukakan pintu surga dan kehidupan abadi. Dia yang meredakan angin ribut dengan firman-Nya dan berjalan di atas ombak yang berbusa, yang membuat setan-setan gemetar dan penyakit lari oleh sentuhannya, yang membangkitkan orang mati dan mencelikan mata orang buta, mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai pengorbanan terakhir bagi umat manusia. Setan dengan godaannya yang ganas menyayat hati Yesus. Dosa yang begitu dibencinya ditimpakan ke atasnya hingga dia mengerang karena bebannya. Tidak mengherankan jika kemanusiaannya gemetar pada saat yang menakutkan itu. Para malaikat menyaksikan dengan takjub penderitaan anak Allah yang menyedihkan, jauh lebih besar daripada penderitaan fisiknya, sehingga penderitaan fisiknya hampir tidak dirasakan olehnya. Allah menyatakan simpati kepada pencipta mereka yang terhina dan sekarat. Matahari menolak untuk melihat pemandangan mengerikan itu. Sinarnya yang penuh dan terang menyinari bumi pada tengah hari, tiba-tiba seolah terhapuskan. Kegelapan yang pekat merupakan lambang penderitaan jiwa dan kengerian yang menyelimuti anak Allah. Dia telah merasakannya di Taman Getsemani, ketika dari pori-porinya keluar tetesan darah, dan di mana dia akan mati seandainya tidak ada malaikat yang diutus dari pelataran sorga untuk memberi semangat kepada penderita ilahi, agar dia dapat berjalan di jalannya yang berumuran darah
menuju ke Golgota. Diambil dari The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 162 sampai dengan 164. Demikianlah renungan bacaan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Malam itu, tibalah Yesus dan para muridnya di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu, Markus 14 ayat 35 dan 36 berkata, "Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, 'Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki.'" Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 99, paragraf 3. 3 kali dia mengucapkan doa itu. 3 kali umat manusia telah menyusut dari pengorbanan puncak yang terakhir. Namun kini sejarah umat manusia muncul di hadapan penebus dunia. Dia melihat bahwa para pelanggar hukum, jika dibiarkan sendiri, akan binasa karena ketidaksenangan Bapa. Dia melihat kuasa dosa dan ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kesengsaraan dan ratapan dunia yang hancur muncul di hadapannya. Dia melihat nasib yang akan datang dan keputusannya telah dibuat. Dia akan menyelamatkan manusia bagaimanapun caranya. Akhirnya keputusan pun dibuat. Yesus harus mati. Yesus lalu jatuh ke tanah. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 136, paragraf 3. Setan dengan godaannya yang ganas menyayat hati Yesus. Dosa yang begitu dibencinya ditimpakan ke atasnya hingga dia mengerang karena bebannya. Tidak mengherankan jika kemanusiaannya gemetar pada saat yang menakutkan itu. Para malaikat menyaksikan dengan takjub penderitaan anak Allah yang menyedihkan, jauh lebih besar daripada penderitaan fisiknya, sehingga penderitaan fisiknya hampir tidak dirasakan olehnya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 100, paragraf 2. Para malaikat yang melakukan kehendak Kristus di sorga sangat ingin menghiburnya, tapi itu di luar kemampuan mereka untuk meringankan kesedihannya. Mereka belum pernah merasakan dosa-dosa dari dunia yang hancur, dan dengan takjub mereka melihat objek pemujaan mereka yang diliputi kesedihan yang tak terkatakan. Inilah dasarnya mengapa Yesus disebut penderita ilahi. Yesus tidak berdosa, harus menanggung seluruh dosa-dosa dunia. Namun dalam kondisi demikian, ketika waktunya telah ditentukan, seorang malaikat diutus dari tahta Allah untuk melayani penebus yang tertimpa musibah. The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 101, paragraf 1. Para murid tiba-tiba terbangun dari tidur mereka oleh cahaya terang yang menyinari dan mengelilingi anak Allah. Mereka terkejut dan melihat sesosok makhluk sorgawi mengenakan pakaian cahaya, membungkuk di atas guru mereka yang sedang bersujud. Dengan tangan kanannya, ia mengangkat kepala penderita ilahi itu ke dadanya, dan dengan tangan kirinya, ia menunjuk ke arah sorga. Sang malaikat datang untuk memberikan penghiburan kepada Yesus yang sedang merasakan kepedihan, sampai-sampai mau mati rasanya. Oleh sang malaikat, kepala Yesus dia letakkan di dadanya, dan dengan tangan kirinya dia menunjuk ke arah sorga. Kenapa? Dalam paragraf yang sama dikatakan, suaranya bagaikan musik yang paling merdu ketika ia mengucapkan kata-kata yang menenangkan, menyampaikan kepada pikiran Kristus hasil besar
dari kemenangan yang telah diperolehnya atas musuh yang kuat dan cerdik. Kristus adalah pemenang atas setan, dan sebagai hasil kemenangannya, jutaan orang akan menjadi pemenang bersama Dia dalam kerajaannya yang telah dimuliakan. Sang malaikat menunjuk ke arah sorga untuk menyampaikan hasil kemenangan besar yang akan diperoleh Yesus, bahwa meski Yesus harus mati, namun oleh kematiannya setan akan musnah dan banyak jiwa yang akan selamat, menjadi warga kerajaan kemuliaannya. Itulah penghiburan yang sang malaikat berikan kepada anak Allah. Namun saudaraku dalam Tuhan, penderitaan Yesus tidak hanya di taman itu. Ada yang lebih menyakitkan dari itu. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 136 paragraf 3. Penarikan wajah ilahi dari juru selamat pada saat penderitaan yang luar biasa ini menusuk hatinya dengan duka cita yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh umat manusia. Setiap kepedihan yang ditanggung oleh anak Allah di kayu salib, tetesan darah yang mengucur dari kepala, tangan dan kakinya, gejolak kesakitan yang menyiksa tubuhnya, dan kepedihan yang tak terkatakan yang memenuhi jiwanya saat Bapa menyembunyikan wajahnya dari hadapan Yesus. Inilah kepedihan yang tak terkira yang Yesus rasakan, bukan karena dipakukan ke salib, namun karena Bapa menarik kehadirannya dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah kepedihan ilahi yang tak terkira. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus tidak pernah terpisah dari Bapanya. Tapi saat Yesus disalibkan, Bapa harus menarik dirinya dari Yesus. Sungguh pedih hati anak Allah menyadari Bapanya tidak bersamanya lagi. Apakah Bapa pergi jauh? Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Bapa meski tidak dapat berbuat apa-apa, karena memang anaknya harus alami kematian, tidak tahan untuk meninggalkan anaknya menanggung kepedihan kematian di kayu salib. Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 405 paragraf 2. Dalam keadaan gelap, hadirat Allah disembunyikan. Ia menjadikan kegelapan itu kemahnya dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu. Bapa bersama-sama dengan anaknya. Kegelapan yang turun meliputi Golgota adalah wujud kehadiran Allah Bapa. Allah Bapa menjadikan kegelapan itu kemahnya, sebab manusia tidak dapat melihat kemuliaan Bapa. Kalau manusia melihat kemuliaan Bapa, maka manusia itu mati. Itu sebabnya Allah Bapa menyembunyikan kemuliaannya dalam kegelapan. Tetapi dalam kegelapan itulah Allah Bapa hadir. Perhatikan, Allah Bapa dan para malaikatnya berada di sisi salib Yesus. Artinya, di Golgota, saat Yesus tergantung di salib, hadir di dekat Yesus, Allah Bapa dan para malaikatnya. Kepedihan itu bukan hanya Yesus yang rasakan, namun Bapa juga. Itu sebabnya Bapa hadir di sisi anaknya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Rencana keselamatan harus dilaksanakan. Kepedihan harus diderita oleh Bapa dan anaknya demi kita yang berdosa ini. Kiranya kebenaran ini menjadi perenungan bagi kita semua, agar masing-masing kita bertobat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran ringkas tentang penderitaan Kristus, yang begitu berat hingga rasanya mau mati, demi kami yang hina ini. Dan tidak hanya Yesus, Allah Bapa,
yang begitu besar kasih-Nya akan kami semua, pun tidak tahan. Kepedihan Dia rasakan sehingga tidak sanggup Dia tinggalkan anaknya. Dia tetap berada di sisi salib. Karenanya tolong kami ya Bapa. Biarlah ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Merenungkannya hari demi hari, agar pertobatan yang sungguh menjadi bagian kami. Sehingga saat Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kami semua, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.